Bab 125, Ketenangan Perang. Diunggah oleh Baca Suara. TESSIA Eralit's Point of View. Aku bisa bertarung, kakek. Aku berteriak, membanting telapak tanganku di atas meja. Dan aku katakan padamu bahwa kamu tidak bisa, dia balas membentak ketika matanya terpaku pada dokumen yang dia baca, menolak untuk bertemu dengan tatapanku. Cukup, Tessia, kakekmu benar. Risiko menempatkan Anda di lapangan terlalu tinggi dan tidak perlu saat ini, potong suara perintah Master Aldir. Tapi, Tuan, bahkan kamu sendiri berkata bahwa aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya berdebat, mengabaikan kakek saya. Dan itu masih belum cukup. Nada Asura bermata satu itu sebenarnya. Aku bisa merasakan wajahku terbakar ketika aku melakukan semua yang aku bisa dari menahan air mataku. Menolak membiarkan mereka melihatku menangis, aku keluar dari ruang belajar saat kakek memanggilku. Aku berbaris menyusuri lorong panjang dan sempit yang diterangi oleh obor-obor dengan jarak luas yang berkelap-kelip terang ke dinding batu bulat. Aku membelok ke kiri di dekat ujung lorong, mencapai dua, pintu besi padat dijaga di kedua sisi oleh augmenter lapis baja dan tukang sulap berpakaian bagus. Putri, apa yang membawamu kemari? Si tukang sulap memanggil, suaranya penuh perhatian. Tolong buka pintunya, aku memesan, mataku terfokus pada pusat pintu masuk. Meskipun suasana hatiku suram, aku hanya bisa kagum menatap pintu-pintu unik yang menjaga kastil ini. Saya ingat bahwa ketika pertama kali diselesaikan oleh Profesor Gideon, bahkan Master Aldir telah senang dengan keahlian tersebut. Maafkan aku, kami belum menerima pemberitahuan dari Komandan Virion atau Lord Aldir bahwa ada orang yang akan pergi, gumam prajurit lapis baja itu ketika dia bertukar pandangan yang tidak pasti dengan temannya. Buka pintu, dia seharusnya menjalankan tugas bersamaku, sebuah suara yang akrab menggema dari belakang. Jenderal Farai, kedua penjaga memberi hormat secara serempak sebelum menurunkan diri mereka menjadi busur hormat. Berbalik, aku tersenyum lega pada tombak itu, yang telah menjadi lebih seperti kakak perempuan bagiku selama 2 tahun terakhir. Tombak yang anggun namun mengintimidasi itu mendekati saya dengan gaya berjalan yang mantap dan bertujuan, mantel angkatan lautnya yang pas di belakangnya dengan anggun. Tangan kiri Farai bersandar pada gagang pedang tipis yang diikat di pinggangnya ketika dia mengangguk padaku dengan ekspresi menyendiri yang biasanya. Kedua penjaga segera pergi bekerja membuka pintu ganda. Sang tukang sulap menggumamkan mantra panjang ketika augmenter itu pergi bekerja sambil menarik berbagai kenop dan tuas di seluruh pintu yang rumit. Terima kasih, Farai. Aku memeluk tangannya saat kami menuju ke dalam ruangan. Begitu masuk, pintu besi ganda menutup di belakang kami dengan bunyi keras. Sementara ruangan itu sangat diamankan dengan mekanisme unik di pintu yang membutuhkan pola mantra yang kompleks dan gerakan kunci yang tepat untuk dibuka, area yang dijaga itu tidak terlalu penting. Ruang silinder kecil, agak apak itu semuanya kosong kecuali untuk gerbang teleportasi tunggal dan penjaga gerbang yang bertugas mengendalikan tujuan gerbang. Penjaga gerbang tua itu berdiri tegak di depan mata kami, menjatuhkan buku yang telah dibacanya untuk menghabiskan waktu. Jenderal Farai, Putri Tessia, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Farai melihat dari balik bahunya, menungguku berbicara. Kota Etistin, tolong, jawab saya. Pasti, Gateman pergi bekerja, bergumam tentang rune kuno yang memungkinkan sihir yang begitu kompleks. Gerbang itu, sebuah platform batu dengan sigil rumit yang menandai bagian tengahnya, mulai memancarkan berbagai warna sebelum fokus pada lokasi yang diarahkan. Siap, silakan ambil lambang ini untuk identifikasi ketika Anda menggunakan gerbang di Etistin. Ini akan menjadi satu-satunya cara penjaga gerbang di sana membiarkan Anda kembali ke kastil, kata penjaga gerbang tua itu sambil menyerahkan kepada kami berdua liontin logam kecil dengan lencana 3 ras di atasnya. Tentunya mereka tahu siapa kita, kan? Tanyaku ketika aku menyelipkan liontin di saku bagian dalam jubahku. Penjaga gerbang menggelengkan kepalanya. Keamanan telah diperketat di seluruh benua karena serangan luar menjadi lebih sering. Meskipun Etistin masih agak jauh dari bis Glades, Komandan Virion telah melakukan tindakan yang lebih ketat untuk berjaga-jaga. Petik 2. Saya melihat. Aku menghela nafas ketika aku melangkah ke platform tempat gerbang teleportasi berdiri. Kamu yakin mau ikut denganku untuk mengasuhku, Farai? Aku baru saja menyelesaikan pelajaran dengan Putri Kathleen, jadi sedikit istirahat untukku baik-baik saja, jawabnya singkat, melangkah di belakangku. Lingkungan kami terdistorsi begitu kami melangkah ke gerbang, penglihatanku dipenuhi dengan montase buram dengan warna-warna bercahaya. Kami tiba dalam hitungan detik ke kota yang dulunya adalah ibu kota manusia di negara Sapin. Saya ingat dari sekolah bahwa kota itu dibangun di pantai barat benua saat itu untuk berada di luar jangkauan dari negara-negara kerdil dan elf serta untuk menjaga sejauh mungkin dari bis Glades mungkin. *** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com***. Namun, hampir bertahun-tahun yang lalu, setelah perang diumumkan, Raja Glider pada dasarnya meruntuhkan kota, serta semua kota tetangga, dan membangunnya kembali sebagai benteng berlapis baja, ini untuk mengantisipasi pasukan Alakria yang kemungkinan besar datang ke sisi ini. Putri Tessia dan Jenderal Farai. Seru kedua penjaga itu terkejut karena mereka berdua membungkuk dalam-dalam. Kami tidak di sini untuk urusan resmi. Tolong, santai, aku membujuk, tersenyum pada penjaga yang semuanya memiliki ekspresi prihatin.
Kami meninggalkan ruang yang aman di mana gerbang ditempatkan, melangkah keluar ke jalan-jalan yang sibuk. Kami berdua menyembunyikan wajah kami di balik tudung wall kami agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Di luar, jalanan dipenuhi dengan panorama kesibukan dan kebisingan. Para pedagang mendorong gerobak mereka melalui jalan lebar ketika para pedagang dan penghibur yang telah mendirikan tenda-tenda kecil dan kanopi di kedua sisi jalan besar dan utama itu menawar dengan para ibu rumah tangga. Sejak Etistin dihancurkan dan dibangun kembali sebagai kota militer, ekonomi bergantung pada tentara dan keluarga mereka yang ditempatkan di sini. Smiths dan pengrajin lainnya bepergian ke sini mengetahui bahwa pekerjaan mereka akan diminati. Pedagang segera keluar dari jalan mereka untuk mendirikan toko di sini karena populasi yang terus tumbuh yang berasal dari berapa banyak tentara yang ditempatkan. Hanya berjalan menyusuri jalan, Anda bisa melihat para prajurit, apakah mereka augmenter kekar atau conjurers ramping, berbaris dengan senjata di tangan. Mereka semua mengenakan seragam hijau perak dan perak yang sama dengan lambang Triunion yang telah menjadi simbol resmi di Caten. Apakah ada sesuatu yang spesifik yang ingin kamu lakukan? Farai bertanya ketika dia memperlambat langkahnya agar cocok dengan milikku. Tidak terlalu. Aku menggelengkan kepala. Aku hanya ingin udara segar dan berada jauh dari semua orang di kastil. Jauhkan pedangmu dan bersiaplah setiap saat, Tesia, kata Farai, menunjuk ke pinggangku yang kosong. Menghela nafas, aku menjawab, aku di sini bersamamu, kan? Dan selain itu, kota ini seperti titik terjauh dari semua pertempuran. Petik 2. Etistin dibangun kembali menjadi garis pertahanan terakhir melawan pasukan Alakrian karena lokasinya paling jauh dari pertempuran dan di lokasi yang ideal dengan sebagian besar sisinya menghadap ke laut. Pasukan utama kami sebenarnya telah dikirim ke Bisglades untuk menjelajahi ruang bawah tanah karena disitulah pasukan Alakri bermunculan. Dari apa yang disimpulkan oleh kakek Virion dari penyelidikan mereka, kejadian tidak wajar yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir, termasuk kematian salah satu tombak kami, Alea, adalah untuk tujuan mendirikan gerbang teleportasi tersembunyi di kedalaman ruang bawah tanah. Akan sulit bagi mereka untuk secara instan melakukan teleportasi pasukan, tetapi dengan waktu yang cukup dan cukup gerbang teleportasi individual, pasukan Alakrian dapat mengumpulkan cukup banyak tentara dan penyihir untuk melakukan kerusakan yang cukup besar jika mereka tidak mempersiapkan sebelumnya. Setelah berita ini terungkap, Tuan Aldir dan kakek saya harus menyusun strategi pertahanan di sekitar Bisglades. Di masa perang, penting untuk selalu siap menghadapi kasus terburuk, jawab Farai. Aku tidak ingin berdebat lebih jauh jadi aku mengambil pedangku dari cincin dimensi dan mengikatnya ke pinggangku di bawah jubah wallku. Senang. Dia mengangguk. Puas. Jadi, bagaimana kabar Kathleen dan Curtis dengan latihan mereka? Tanyaku diam-diam, mampir di sebuah kios yang memiliki seperangkat perhiasan buatan tangan yang sangat indah. Byron memberitahuku Curtis memiliki tekad dan kerja keras, tetapi kemajuan mereka lambat. Dia benar-benar telah membuat kemajuan tetapi bahkan sebagai penjinak binatang, pemahamannya tentang mana hanya rata-rata di terbaik. Putri Kathleen, di sisi lain, bergerak dengan baik dalam pelatihannya. Saya diberitahu bahwa dia selalu sedikit lebih berbakat daripada orang lain, dan dari 2 tahun ini, saya mengerti mengapa, jawab Farai, menatap apatis pada perhiasan yang tidak ia sukai. Iya, tidak lebih dari orang lain, aku mengoreksi ketika sakit tumpul mencengkeram hatiku. Kamu benar, kadang-kadang aku lupa bahwa bocah lelaki itu seusiamu. Arthur adalah anomali dari tingkat yang berbeda, tidak diragukan lagi. Farai mengangguk pada dirinya sendiri. Aku hanya bisa membayangkan pada level apa dia akan berada ketika dia kembali setelah berlatih dengan para Asura. Bahkan melalui wajahnya yang tanpa ekspresi, mudah untuk mengatakan bahwa Farai agak iri pada Arthur. Lagi pula, berlatih dengan para Asura di tingkat yang lebih tinggi daripada yang bahkan Tuan Aldir adalah sesuatu yang hanya bisa seseorang harapkan dalam mimpi mereka. Namun, saya tahu secara langsung betapa kasarnya Asura hanya dari selusin pelajaran yang saya terima dari Aldir selama 2 tahun terakhir ini. Membayangkan diri saya di bawah pengawasan terus-menerus oleh Master Aldir membuat saya merinding. Ketika kami terus berjalan menyusuri jalan utama, saya mengagumi tembok luar yang mengesankan yang mengelilingi seluruh kota. Saya hampir tidak bisa melihat sosok penjaga yang sedang berpatroli di atas tembok dari tempat saya berdiri. Kota ini telah dibangun kembali sehingga bangunan yang dibangun di pusat kota adalah yang tertinggi. Bangunan-bangunan dan rumah-rumah di sekitarnya semuanya menurunkan semakin jauh seseorang pergi sehingga conjurers dan augmenter jarak jauh dapat dengan mudah pergi di atas salah satu bangunan dan memiliki tembakan yang jelas pada musuh-musuh mereka tanpa takut terhalang. Tentu saja, ini hanya jika musuh mampu menerobos melalui dinding tebal, yang ditegakkan mana yang mengelilingi Etistin. Apakah Anda pikir pasukan Alakrian akan berhasil sampai ke sini? Tanyaku, masih menatap dinding luar. Saya mendengar dari kakek bahwa Direktur Cynthia mengatakan Alakria ada di sebelah barat di Caten. Bukankah itu berarti tempat ini paling dekat dengan musuh kita? Petik 2. Iya, tapi dia juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki cara yang efektif untuk mengangkut sejumlah besar tentara melintasi lautan, itulah sebabnya mereka akan mencari metode yang lebih bijaksana untuk masuk melalui gerbang teleportasi yang telah mereka atur di seluruh Bisglades, jawabnya ketika dia membelok untuk melihat beberapa senjata yang dipajang di bengkel terdekat. Aku mengerti, gumamku. Saya merasa sedih untuk Direktur Cynthia, yang telah dikurung selama 2 tahun ini.
Sementara Master Aldir mampu mematahkan cukup kutukan yang telah mengikatnya untuk tidak melepaskan informasi apapun tentang tanah airnya sehingga ia dapat membocorkan sejumlah intelijen, Direktur Cynthia masih berakhir dalam keadaan koma. Dengan mengorbankan kesadarannya, wanita yang pernah memimpin Akademi Sirus ini dapat memberitahu kami beberapa informasi penting tentang tanah kelahirannya. Sekarang, dia hanya berbaring, nyaris hidup, di kamar yang terus dirawat oleh seorang perawat. Sebagian besar bisnis mengenai perang telah menyebabkan ketegangan dalam hubungan saya dengan kakek saya. Meskipun dia selalu tampak menakutkan, kakek selalu menjadi pria yang baik dan memalukan yang hanya menginginkan yang terbaik untukku. Setelah dia mengambil peran sebagai komandan pasukan militan dengan Master Aldir, yang hanya beroperasi di bayang-bayang, kepribadiannya menjadi lebih gelap dan lebih ketat. Aku benci kalau itu harus terjadi, tetapi aku tidak menyalahkan kakek, setidaknya aku bisa lebih sering melihatnya daripada ayah dan ibuku. Orang tua saya dan orang tua Kathleen bekerja di bidang sosial, melakukan segala yang mereka bisa untuk memperkuat dan mengimplementasikan aksi dari kota. Dengan Raja dan Ratu Grey Shunders terbunuh, para kurcaci memberontak, jadi orang tua kami bekerja, sekali lagi, mendapatkan kesetiaan mereka. Awas! Seseorang tiba-tiba berteriak ketika dia menabrak saya. Dengan pikiran saya benar-benar sibuk di tempat lain, tubuh saya berlari dengan naluri saat saya meraih pergelangan tangannya sementara saya memutar tubuh saya. Menempatkan kakiku di depannya, orang itu tersandung dan aku membuatnya terjepit dengan pedangku setengah terhunus, ditekan ke tenggorokannya, ketika aku melihat wajah orang itu. Emily, aku tergagap, khawatir.